Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak, tuan rumah, sekeluarga yang sama-sama kita banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rutin kita setiap malam Rabu yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan. Dan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan. Yang semoga iman, Islam, dan ihsan ini yang membawa kita ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bersama-sama diridhoinya dan dimasukkannya ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keridhaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, seperti biasa kita sebelum memulai kajian kita sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima istighfar kita sekalian dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak jamaah sekalian yang berbahagia, kita meneruskan kajian kita pada minggu yang lalu. Bulan ini masih kita berada pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Nah, di mana-mana saudara-saudara kita kaum muslimin memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada perintah dan tidak ada juga larangan. Nah, berarti masuk pada bab muamalah. Nah, kalau masuk pada bab muamalah, kaidahnya laksanakan selama tidak ada larangan. Nah, kalau begitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita isi dengan kajian-kajian sehingga dengan kita isi kajian-kajian menjadi amal soleh.
Nah, kalau sudah menjadi amal soleh, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah kita kaji. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang beliau lakukan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia katakan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Nah, apa kewajiban kita kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kajian kita pada minggu yang lalu, kita pasti membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau bawa, maka kita harus benarkan. Ya. Kemudian yang kedua, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita mentaatinya. Jadi kita harus mentaati semua perintah-perintahnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa larangan, maka kita wajib untuk meninggalkannya, wajib menjauhinya. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Nah, itu tersimpul kewajiban kita ada 4, ya. Nah, kalau dijabarkan, maka ada beberapa, ya. Ada 10 kewajiban kalau kita jabarkan dari yang 4 tadi. Nah, yang pertama, mengimaninya. Jadi ini yang pertama, kita mengimaninya, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaulah kita tidak mengimaninya, maka batallah syahadah kita. Yang kedua, mahabbatuh. Kita mencintainya, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ta'zimuh, mengagungkannya. Nah, salah satu kita mengagungkan Nabi kita besar Muhammad SAW pada bulan Maulid ini, kita coba membongkar, kita coba membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu kita mengagungkannya. Nah, kalau Imam Bukhari radhiyallahu an mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menulis hadis Rasulullah. Setiap menulis hadis Rasulullah SAW, beliau melakukan wudu. Setelah melakukan wudu, sebelum melakukan wudu, beliau melakukan wudu. Setelah melakukan wudu, beliau memakai pakaian yang indah, pakaian yang rapi. Setelah itu melakukan salat sunnah 2 rakaat.
Setelah melakukan salat sunnah 2 rakaat, barulah beliau mengambil pena untuk menulis hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Imam Al-Bukhari untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membelanya. Nah, menolong dan membelanya, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menolong dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita diperintahkan untuk melakukan dakwah. Kita melakukan dakwah itu berarti kita menolong dan membelanya. Kita dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing. Umpamanya profesi ibu ya, ibu sebagai dokter hewan. Profesi ibu berarti untuk tentang kehewanan gitu ya. Tentang kehewanan gitu. Nah, bagaimana merawat hewan, bagaimana untuk penyakitnya, bagaimana untuk penggemukannya dan lain sebagainya, itu kita sampaikan kepada petani, itu merupakan dakwah. Merupakan dakwah. Karena itu bagian dari amal soleh. Kalau profesi kita sebagai tukang, maka kita bagaimana berupaya menjadi tukang yang jujur, menjadi tukang yang mengerjakan pekerjaan yang yang diakadkan dengan oleh si owner yang memerintahnya, yang memintanya kepada dia, ya. Nah, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita kerjakan serapi-rapinya, maka itu merupakan dakwah. Merupakan dakwah. Karena itu bagian daripada amal soleh, ya. Nah, dakwahlah kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita sebagai pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Itu berarti kita dakwah. Kita menolong dan membelanya. Ya. Kalau kita ahli fikih, berarti kita mendakwahkan fikih. Kalau kita ahli akidah, mendakwahkan akidah. Kalau kita ahli membaca Al-Quran, ya, tahsin, ngajarkan tahsin, ngajarkan tajwid, ya. Nah, sehingga ini syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bisa sampai ke ahli sampai kepada orang yang terdakwah, ya, orang yang didakwahi, ya, sampai, ya. Nah, kemudian yang kelima, mahabbatu man ahabbahu, mencintai para pecintanya. Mencintai para pecintanya. Nah, jadi kalau orang itu cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk mencintainya. Nah, maka kalau di bawah itu ada namanya Nurul Muhibbin. Ya, kalau di Atu-Atu juga ada pondok pesantren namanya apa? Nurul Muhibbin juga, ya. Ya. Nah, Bapak sekalian, nah, kita bagaimana upaya-upaya kita mencintai saudara-saudara kita yang mencintai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib ya, nanti biar kita tunda dikit salat isanya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke 7, ya, ke 6 ya. Keenam. Ihya usunatihi. Nah, ini yang kajian kita untuk malam ini. Ihya usunatihi, menghidupkan
sunnahnya. Nah, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 132, wa atiullaha wa rasula la'alakum turhamun. Nah, di sini ada la'alakum turhamun. Apa artinya, Pak? Supaya kamu diberi rahmat. Nah, berarti ada persyaratan karena ada supaya. Nah, kalau ada supaya itu berarti ada persyaratan. Apa persyaratannya? Agar kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mentaati Allah, kita mentaati Rasul. Kalau kita mentaati Allah dan mentaati Rasul, berarti kita menghidupkan sunnahnya. Ya. Salah satu sunnahnya yang kalau sunnah Rasulullah SAW, kita salat duha, salat tahajud, ya. Di salat tahajud itu kita selalu menjadi orang yang beristighfar, mustaghfirin, ya. Orang yang selalu istighfar. Jadi di jam-jam itu, jam 3, jam 4 menjelang subuh itu istighfar kita sangat disunahkan. Dan insya Allah di saat-saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima istighfar kita, ya. Jadi kita manfaatkan alarm kita, ya, alarm HP kita jam 3 itu kita bunyikan, tapi syaratnya Bapak jangan diletakkan di dekat badan, harus jauh, harus minimal 2 meter atau 3 meter. Minimal kita kalau mau mematikan itu berdiri. Nah, kalau di dekat badan nanti ngantuk-ngantuk dimatikan, nggak jadi salat tahajudnya gitu. Tapi kalau jauh bisa sempat berdiri. Nah, kalau sudah sempat bergerak, insya Allah ya bisa kita meneruskan, bisa kita jihad untuk melakukan sholat tahajud dan witir serta istighfar di dalamnya, ya. Nah, ini jadi kita menghidupkan sunnahnya. Bagaimana upaya kita menghidupkan sunnahnya? Banyaklah sunnahnya. Kita sholat berjamaah, ya. Sholat kalau puasa Senin Kamis, puasa sunnah, ya. Puasa apa lagi Pak yang jarang dilakukan nih Pak, puasa yang kalau ya ayamul bid, ya, 13, 14, 15, ya. Itu yang jarang sekali dilaksanakan, ya. Iya, jarang sekali dilaksanakan. Kalau Senin Kamis kan itu sudah lumrah. Kemarin ketemu Pak, pas kebetulan itu ayamul bid, kebetulan kalau itu Kamis, pas kena giliran puasa Kamis. Nah itu yang kalau mau puasa yang 3 hari itu pas Pak, itu milih Kamisnya itu milih salah satu atau milih salah satu lepas biasanya. Begitu juga sholat Daud biasanya kan puasa ya, Daud. puasa Daud Pas ya. karena di Kamis ya berarti udah lepas semua Pak kalau puasa. Pilih salah satu kan? Iya, otomatis lepas semua. Nah kalau kita ngelaksanain Daud lepas semua. Ya, itu kan terkena pas 2 momentum. Kalau Senin Kamis itu rata-rata dengan yang itu bergandengan. Bergandengan ya. Itu kan yaumul bidnya itu kan kena Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Artinya kita puasa ayamul bid juga puasa Kamis. Jadi dua-duanya kena gitu. Dapat 2 gitu. Ya. Yang Daud itu biasanya lepas. Oh ya, kalau Daud yang nggak bisa. Tapi kalau puasa Senin Kamisnya biasanya bisa dapat dua-duanya. Ya, nggih. Nah, Termasuk dalam satu itu kalau puasa Daud itu terkena hari Jumat itu kan karena kebiasaan jatuh puasa, berarti puasa Daud 1 hari
Jumat itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena itu Karena sudah rutin. rutinitas. Rutin. Continue Tapi masih kalau hanya hari Jumat tok, yang itu yang tidak boleh. Karena hari Jumat itu hari raya. Hari raya ya, ayam Saidul ayam ya. Saidul ayam. kalau istri saya itu kok puasa tahu, Heeh. tetapi pas hari Senin itu pasti Nggih. itu bagaimana sih menurut aturan yang pas. Heeh. Jadi Senin Kamis tetap dilakukan, Heeh. Daud tetap Jalan. itu menurut keyakinan kita itu Heeh. sayang katanya. Nggih. Nggih. Pas ya. Nggih. Heeh. Tapi kalau bisa kalau bisa kena nggak apa-apa Pak, bagus Pak keduanya. Jadi Senin Kamis tapi ketika jadi benturan kena Minggu, Heeh. 3 hari ada yang berarti Pas berbenturan ya tetap karena bersama Senin ya tetap. Senin iya. Nggih. Satu cuman diniatkan puasa Daud. Iya, nggih. Jadi keduanya gitu ya, nggih. Nggih. Lalu Heeh. Heeh. kadang-kadang pernah tuh puasanya sampai 3 hari jadi Heeh. kalau kena Daudnya Heeh. Ahad, Minggu, Heeh. Senin, Senin, Sunat Selasa, Daud. Daud lagi, iya. Nggih. Itu gimana ya? Enggak apa-apa, Pak. Boleh. Sunnah. Nggih, karena lain namanya. Niatnya. Nggih. Niatnya lain kan? Nggih. Puasa Daud itu mewakili semua sebenarnya, Heeh. mewakili dari semua puasa sunnah. Karena sifatnya pasti beriring tuh. Yang hari puasa, hari puasa enggak. Heeh. Nah, tapi kalau yang jarang beruntun itu biasanya jarang. Heeh. Tapi kan itu karena sudah niatnya di situ. Kalau Daud sudah mewakili semua, Pak. Mewakili semua sudah. Karena sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, puasa sunnah Daud. Itu paling baik sudah di antara semua puasa itu. Iya. Nah, kemudian ada yang jarang masih dilaksanakan ibu-ibu, ada sunnah yang jarang dilaksanakan ibu-ibu, yaitu memasak masakan yang berbau yang bisa dicium oleh tetangga. Itu yang jarang, yang hari ini masih harusnya kalau kita memasak masakan yang berbau, baunya bau sedap gitu ya, bukan bau yang enggak sedap. Nah, maka kita perbanyaklah airnya, kuahnya kita berikan ke tetangga, ya ke tetangga yang cium baunya, ya tapi nggak mungkin lah kita ngasih airnya kan tuh Bu. Pasti kalau goreng bakar. Iya. Nah, ini yang sunnah yang jarang dilaksanakan gitu ya, jarang dilaksanakan ya. Kemudian ada lagi sunnah yang sering menggerutu Pak, melaksanakan sunnah tapi menggerutu. Nah, diharapkan jangan gitu, jangan menggerutu gitu ya. Itu apabila ada tamu itu kan kalau dia jaraknya jauh dari rumahnya, dia harus nginap di rumah kita, maka kita ada kewajiban, kita punya kewajiban atau disunahkan itu menjamu 3 hari. Nah, 3 hari. Nah, kadang-kadang kita 3 hari ini berat. Apalagi yang tamu ini karena bisa kadang-kadang ngerti dengan situasi. Jadi saya menggerutu. Jadi akhirnya ya namanya menggerutu kan berarti tidak ikhlas. Nah, kita bagaimana upaya mengikhlaskan diri ya apabila ada tamu kita, biasanya kalau tamu ini kan biasanya saudara kita lah gitu kan, yang sering datang itu kan saudara kita sendiri, bisa anak keponakan, bisa sepupu, bisa adik, bisa Mama Rina kan istilahnya. Nah, yang datang ke rumah kita itu berarti tamu kan, dia datang. Ini harus kita jamu dengan sebaik-baiknya. Dan saya pernah ada tamu itu di rumah kan ya sama 3 hari. Iya. Tapi waktu itu istri saya bilang, minta maaf, saya menjalankan sunnah Rasul. Jadi makanan tadi disiapkan, tetapi disuruh mengolah sendiri. Iya. Nah, jadi
waktu itu ya mungkin ya, awal-awal itu ya mungkin ya agak ragu kira-kira. Iya. Tapi setelah hari kedua ya masak. Ya, Terus suami istri. ya. Dan Pak Bambanya yang minta maaf, ini kan Iya, iya, iya. Jadi disiapkan itu Ya. karena sayur misalkan adanya tempe sama sapi misalkan. Iya. Ini nggak apa-apa Pak, itu namanya menghormati kan. Ya. Bagus kita. Jadi dia membuat dengan seleranya sendiri, malah lebih bagus. Lebih bagus gitu. Nah, ini sunnah-sunnah yang perlu kita hidupkan sebagai kalau apa namanya sebagai salah satu kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian iksarus salawat, memperbanyak salawat. Jadi kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa maksud bersalawat kepada Nabi? Bersalawat kepada Nabi artinya kalau dari Allah berarti memberi rahmat. Ya, kalau Allah bersalawat kepada Nabi berarti Allah memberi rahmat. Ya. Dari malaikat berarti memintakan ampunan. Jadi kalau dari malaikat berarti malaikat memintakan ampunan. Nah, bagaimana dari orang-orang mukmin seperti kita? Berarti sama juga ya, sama juga. Berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Semoga dia diberikan rahmat, semoga juga dia diberikan ampunan. Ya. Nah, ini jadi ini salawat ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, nah, bagaimana perkataan pengucapan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu hai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini mendoakan ya, mendoakan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bersalawat 1 kali maka dibalas menjadi 10 kali. Kalau 10 kali jadi 100 kali ya. Nah, kita ada yang diwajibkan bersalawat sehari semalam tuh berapa kali, Pak? 100. Yang diwajibkan? Oh, 17. 17 kali ya. Minimal ya. 5 waktu. 5 waktu. Salat subuh 1 kali. Zuhur 2. Zuhur 2 kali. Asar 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Berapa jumlahnya? Enggak. Berapa, Pak? Bu? 9. 10. Subuh 1, 3. Zuhur 2, 5. Asar 2, 5. Maghrib 2, 7. Salat Isya 2, 9 kali ya. 9 kali kita yang diwajibkan untuk bersalawat kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minimal itu kita minimal itu bersalawat. Kalau orang tidak bersalawat 9 kali berarti orangnya enggak sholat ya. Enggak sholat berarti orangnya ya. Nah,
tanya dulu Nggih, masalah sholawat. nggih. Kadang-kadang saya tuh melihat pas sholat waktu itu khotbah kita minta. Terus kalau dia mengamalkan misalkan sholawat, nah itu satu. Terus yang kedua misalkan pas pertemuan kita di masjid seperti ini, Nggih. bahkan kita itu sambil membaca sholawat. Antara keduanya ini bagaimana kalau untuk yang pas sholat Jumat itu bagaimana? Yang sholat Jumat, Pas khotib oh iya, nggih, terus kita sholat membaca sholawat iya, sambil mendengarkan sambil membaca sholawat. Nah, nggih. gitu. Sampai sambil zikir lah bahasanya kan, sambil baca, sambil zikir, sambil baca salawat dan zikir kan sama saja, gitu. Nah, itu kita boleh saja selama tidak mengurangi kehusyuan kita mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib ya. Jadi kalau kita berzikir atau bersalawat tanpa memperhatikan kehusyuan untuk mendengarkan khutbah, maka kita batal. Ya, termasuk orang yang lawa, ya, sia-sia. Nah, nggih. Sekarang sebelum mereka Iya, jadi memang supaya kita khusyuk ya mendengarkan khutbah, jadi kita jangan sampai membaca dengan dengar, tapi kita membacanya sir yang tidak terdengar lah. Ya, tidak hanya atau kita zikirnya dengan di hati ya, zikir ya. Nah, karena kalau ya mengganggu saudara kita yang di sebelah, kehusyuan saudara kita yang di sebelah untuk mendengarkan khutbahnya ya. Nah, nggih. Terus misalkan di antara majelis ini sambil mendengarkan sambil berpikir sholawat atau istighfar tasbih. Menurut saya itu lebih bagus, Pak. Asal bisa kita untuk fokus mendengar ya, fokus mendengarkan ya, dan tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu teman di sebelah ya. Jangan sampai membaca Fatihah pun di waktu sholat kita tidak boleh sampai mengganggu saudara kita yang di sebelah ya. Kadang kan orang membaca Fatihah itu nyaring kan? Nyaring. Itu yang terjadi banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwasannya kalau kita membaca Al-Fatihah paling tidak telinga kita tidak mendengar, itu kan tidak sah. Nah, itu kawan sebelah itu keyakinan. Makanya kalau di masjid itu biasanya orang baca Al-Fatihah itu kalaupun serius tapi tetangganya mendengar. Jadi kita upayakan kalau Rasulullah itu ditanyai oleh sahabat bagaimana Rasulullah melakukan sholat yang sir, maka dikatakan oleh sahabat Rasulullah melakukan sholat yang sir itu bergerak-geraklah jenggotnya, artinya tidak kedengaran nyaring gitu, tapi janggut beliau bergerak-gerak ya, bergerak-gerak. Nah, jadi tinggal kita menerjemahkan kayak apa caranya. Nah, jadi iya, upayakan kalau kita sholat jangan membaca Fatihah yang sehingga mengganggu teman kita di sebelah. Jadi kita baca bagaimana caranya kita mengatur, kita yang ngatur kan kita yang tahu toh, kita yang tahu. Jadi bagaimana kita cara mengaturnya gitu ya. Nah, jadi ini kita memperbanyak membaca
salawat. Kemudian yang ke-9, ittiba'u manhajihi, mengikuti manhajnya. Apa arti manhaj itu? Manhaj itu metode, ya, jalan, ya, pendekatan, ya. Jadi bagaimana kita mengikuti manhajnya, ya. Apa saja itu, baik dalam hal dakwah maupun dalam hal ibadah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 31. Al-Ahzab ayat 31. Surah 33. 33. Iya. Iya. Surah 33. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal shaliha nutiha ajraha marataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kamu sekalian, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya kami berikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Nah, ini salah satu manhaj yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para istri Nabi, ya. Jadi para istri Nabi. Jadi diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan amal saleh. Nah, ya, jadi para istri Nabi ini kalau melaksanakan yang demikian, ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada mereka pahala 2 kali lipat, ya. Nah, dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Luar biasa tuh Pak ya. Nah, inilah juga, nah, ini manhaj istri Nabi. Bagaimana dengan istri-istri para orang mukmin? Begitulah juga. Ini salah satu mengikuti manhajnya. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan beramal saleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, amal soleh itu sangat luas, ya. Jadi amal soleh itu bukan saja zikir yang kita ucapkan seperti la ilaha illallah, ya, bukan itu saja, tetapi amal soleh itu luas. Apapun yang kita kerjakan yang bernilai kebaikan itu merupakan amal soleh. Jadi apalagi kita sambil memasak, ya, memasak sambil baca salawat, ya, dalam kita baca salawat sambil masak baca salawat. Nah, asalkan jangan baca salawat sambil di dalam WC. Nah, ya, kita sambil baca, ya, apa, istighfar, baca istighfar dan lain sebagainya. Nah, ini sangat disunahkan, ya. Nah, itu manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita mengikuti manhajnya, ya. Nah, kalau menidurkan anak kita, ya, kita bacakan sambil baca salawat, ya, menidurkan anak kita, ya, nanti, ya. Nah, ini jangan juga, ya, kadang-kadang kita menidurkan anak dengan memutar lagu-lagu dangdut, atau kita sendiri yang nyanyi lagu dangdut. Jangan, nanti ya, jangan disalahkan anaknya nanti
Senang. Ya. Tapi kalau kita bacakan ayat Al-Quran sambil menidurkan, sambil baca ayat Al-Quran, insya Allah ya anak kita menjadi anak yang bagus, ya soleh. Nah, terakhir warasatu risalatih, mewarisi risalahnya. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi, ya. Jadi kita mewarisi risalahnya, ya. Jadi kalau hari ini kan kita mengikuti langsung dengan Rasulullah kan tidak mungkin lah, karena Rasulullah sudah tidak ada. Berarti kita kalau mewarisi risalahnya, berarti kita ikut kepada para ulama. Ya, ikut kepada para ulama, maka kita mengikuti atau mewarisi para nabi. Ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, inilah kajian kita. Ya, mudah-mudahan kajian kita di bulan Rabiul Awal ini menjadi pencerahan kepada kita sekalian. Karena sebagaimana kita ceritakan pada malam-malam pada pengajian-pengajian 2 minggu yang lalu, betapa banyak saudara-saudara kita yang salah kaprah untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita sekalian juga tidak mengikuti hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara memperingati peringatan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.